Halo, selamat siang Kak. Boleh minta waktunya sebentar nggak Kak? Halo, selamat siang. Boleh, boleh. Oke Kak, perkenalin nama aku Muhammad Badar Fadila. Aku dari mahasiswa Prodi Bisnis Digital Universitas Negeri Jakarta nih Kak. Nah, kebetulan aku ada salah satu proyek ujian tengah semester yaitu mewawancarai dan juga menanyakan pendapat tentang satisfaction dan juga loyalty dari pelanggan Kakak Finika. Nah, kalau boleh tahu, Kakak bersedia nggak Kak untuk menjadi salah satu responden aku? Halo, Badar. Salam kenal ya. Kebetulan aku juga sangat bersedia jadi responden kamu nih. Oke, nah kalau boleh tahu sebelumnya nama Kakak siapa nih Kak? Oke, kenalin ya, nama aku Alfiana. Aku saat ini bekerja sebagai di bidang sosial media. Oke, baik. Nah, berhubung dengan kakak yang udah bekerja nih, karena kan biasanya kalau orang yang udah bekerja itu lebih picky gitu kan, dalam artian lebih suka melihat harga dengan kualitas lebih worth it mana gitu. Nah, kalau kakak sendiri menilai produk dari kakak itu udah sesuai belum sih kak? Harga sama kualitas yang ditawarkannya? Oke, kalau yang aku nilai sendiri dari yang pernah aku rasain selama menggunakan produk KKV ini, selama ini udah sesuai sih Badar. Jadi tergantung ada beberapa section di mana harga itu sesuai dengan kualitas yang dihasilkan. Kadang ada harga yang emang cukup pricey, tapi kualitas yang dihasilkan itu juga cukup bagus. Kan tetapi juga ada yang harga yang ditawarkan biasa saja dan kualitasnya itu ada yang biasa saja juga. Dan kalau beruntung juga ada yang harganya biasa aja tapi kualitasnya tetap bagus. Seperti itu Badar. Oke, berarti kalau misal aku tarik kesimpulannya, berarti kalau untuk produk KKV sendiri itu tergantung balik lagi dengan harganya. Kalau memang harganya itu cukup pricey, itu juga sebanding dengan kualitasnya. Dan begitupun ketika harganya itu lumayan bisa dikatakan murah, juga kualitasnya juga nggak bisa disamakan dengan kualitas untuk harga produk yang pricey ya, Kak. Betul sekali Badar. Nah, kalau kakak sendiri itu tipe yang suka ngebandingin harga antara satu produk di store tertentu dengan di store lain gitu nggak sih, Kak? Oke, karena aku adalah orang yang cukup eh, sering membandingkan, kaum mendang-mending. Jadi aku juga sering membandingin nih harga dari toko KKV ataupun dengan harga toko kompetitor lainnya, misal dengan Miniso ataupun Simi. Nah, selama aku melihat perbandingan harga tersebut, sebenarnya harga yang ditawarkan itu tidak terlalu berbeda jauh. Akan tetapi yang aku nilai itu kualitasnya itu dari segi kualitas harga harga apa kualitas dari KKV itu sendiri masih cukup teratas jika dibandingkan seperti Miniso ataupun dari kompetitor lainnya. Oke, berarti kalau misal aku tarik kesimpulan dari jawaban kakak tadi, berarti kan walaupun harganya itu sama, tapi secara kualitas KKP masih lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor kayak komputer-komputer lainnya kayak misal Miniso dan juga yang lainnya ya kak. Oke, baik. Betul sekali, Bada. Nah, kalau boleh tahu, kakak ini tipe yang suka pakai promo atau diskon gitu nggak sih kak? Dan kakak tuh pernah pakai promo atau diskon yang pernah ditawarkan sama kakak V nggak sih kak? Oke, kalau aku adalah sebagai kaum menang mending, aku juga memanfaatkan diskon atau promo yang ditawarkan ya Badar. Kebetulan kemarin aku tuh baru aja beli beberapa barang dari KKV ini, dan aku beli barang tuh yang promo. Jadi itu sangat lumayan buat aku. Padahal kalau harga aslinya itu cukup lumayan banget buat aku dan kalau ada promo tuh jadi lumayan terbantu lah. Jadi nggak terlalu mahal-mahal banget. Oke, baik. Ya, iya sih, Kak. Sebenarnya juga aku pun yang sebagai mahasiswa kalau belanja ke satu store juga pasti nyarinya harga yang memang promo gitu. Karena selain lebih murah juga kayak ada salah satu faktor psikologis gitu. Kayak merasa, ih lagi diskon nih, enakan belian diskon daripada kita beli harga yang biasa. Padahal kadang diskon harganya nggak jauh beda ya, Kak, dengan harga aslinya. Iya, iya benar. Tapi karena ada harga kata diskonnya itu kita jadi tertarik gitu. Benar. Nah, kalau boleh tahu sih, seberapa sering sih kakak merasa KKV ini menyediakan harga yang cukup kompetitif gitu? Kayak misal tadi kan kakak juga bilang untuk perbandingan harga kadang lebih bisa dikatakan sosok sama aja ya. Tapi kakak merasa nggak sih kadang dari segi harga KKV itu lebih kompetitif gitu dalam lebih murah gitu dibandingkan dengan lainnya? Kakak merasa nggak sih? Kalau yang aku rasain sih iya karena KKV sendiri tuh uh, selain buat tempat apa ya
gimana ya? Jadi yang aku lihat itu selama kunjungi KKV itu tidak hanya dikunjungi oleh orang gede saja, bahkan dari anak-anak ataupun remaja tuh udah mulai sering ke sana. Jadi itu bisa terlihat bahwa KKV itu bisa dipandang sebagai suatu toko produk yang sebenarnya bisa dijangkau oleh siapa saja gitu sih, Badar. Oke, baik. Berarti dia cukup kompetitif ya dalam menjangkau dari segi price ya harga ya, Kak. Iya, betul. Nah, Dan juga produk yang ditawarkan itu bermacam-macam ya, Badar. oke. Nah, kalau menurut kakak sendiri, kakak ini cukup sering nggak sih, Kak, untuk memberikan program loyalitas kayak misal menawarkan harga atau promo, kayak gitu sih, Kak? Kalau yang aku nilai selama ini aku menggunakan produk dari KKV itu dikatakan sering tidak, tapi cukup lah. Maksudnya tuh cukup sering tidak, tapi cukup gitu loh. Maksudnya ada saat di mana KKV ini menawarkan produk-produk diskon yang cukup banyak, tapi ada saat juga di mana KKV ini tidak apa sih memiliki diskon yang sedikit gitu, Badar. Oke, baik. Berarti, tapi kalau misalnya dari segi menarik atau tidak ya, menurut kakak menarik nggak sih potongan-potongannya atau kayak misalnya ada diskon yang menarik itu menurut kakak sendiri? Oh, tentunya itu menarik ya. Apalagi ya siapa sih yang nggak suka tertarik dengan kata diskon gitu, dengan kata, sehingga kan kayak gitu memancing rasa penasaran kayak aku ya. Jadi penasaran sama produk ini walaupun sebenarnya nggak penting, tapi karena ada kata itu promo pasti akan dibeli. Oke, nah kalau menurut kakak sendiri nih Kak, dari segi maksudnya, Maaf. maaf Kak, ya sebentar tadi, uh, aku batuk bentar. Uh, Menurut kakak sendiri nih, secara keramahan dan juga kesigapan staf kakak itu udah baik atau belum nih Kak? Nah, kayak yang aku lihat ini, staff KKV saat ini cukup ramah, di mana saat aku masuki KKV, di mana para staff ini menyambut aku dengan ramah, dan tentunya juga staff ini siap membantu aku dalam mencari kebutuhan aku di dalam KKV, dan juga aku biasanya mencari produk yang bagus di KKV juga sambil bertanya atau berkonsultasi kepada pihak staffnya gitu, Badar. Gitu. Tapi kakak dari segi kesigapan nih Kak, misalnya kakak pernah berada di dalam kondisi misalnya toko store kakak ini lagi high season, lagi penuh banget gitu. Apakah di kondisi saat penuh kayak gitu, pelayanan yang diberikan oleh staf kakak itu masih bisa dikatakan sigap gitu Kak? Oke, yang aku lihat sendiri itu cukup sigap karena stafnya itu melayaninya dengan cepat ya. Terus juga di situs di mana ya, di KKV tersebut tidak membiarkan para customer itu merasa sendirian, dan para staff tuh siap membantu semua pengunjung untuk memenuhi kebutuhannya gitu, Badar. Oke, jadi bisa dikatakan kalau dari segi keramahan dan sigapan KKV sudah cukup bagus ya Kak? Iya, betul sekali, Badar. Nah, kalau menurut kakak sendiri, staf kakak ini udah memiliki cukup pengetahuan tentang produk yang mereka jual nggak? Kayak misalkan kadang kita mau nanya produk tentang make up, tapi kita nanyanya ke ada yang di saat itu, misal kondisinya hanya ada eh, apa sih stafnya yang cowok gitu, tapi staf yang cowok kadang nggak tahu. Nah, kakak pernah ngalamin kondisi kayak gitu nggak? Kalau aku sendiri sebenarnya staff KKV itu udah cukup tahu tentang produk yang baik cewek ataupun cowok. Di mana waktu itu aku pernah membeli make up dari KKV dan aku bertanya kepada staf cowok. Nah, staf cowok ini sangat membantu aku dan juga dia memberikan informasi tentang make up mana yang cocok buat aku. Tapi mungkin ada beberapa staff yang kurang mengetahui beberapa produk tentang KKV itu sendiri, Badar. Tapi selama pengalaman aku sendiri, alhamdulillah aku mendapatkan staff yang baik dan juga cukup mengetahui tentang produk dari KKV itu sendiri. Oke, baik. Berarti kalau misalnya aku simpulin juga dari jawaban kakak, berarti untuk beberapa, mungkin bisa dibilang beberapa store gitu, ada yang memang udah karyawannya itu tahu gitu tentang uh, produk yang mereka jual gitu, pengetahuan tentang produk yang mereka jual. Cuma mungkin ada beberapa
dari karyawannya mungkin di beberapa store lainnya yang mungkin masih harus ditingkatin lagi pengetahuan tentang produk yang mereka jual agar tidak terjadi ketimpangan. Jadi kayak misal kalau misalnya ada customer yang bertanya tentang yang berbau misal perempuan kayak misalnya makeup atau skincare bukan hanya staff yang perempuan yang bisa jawab tapi yang laki-laki pun juga tahu dan bisa membantu kayak gitu ya Kak. Iya betul Badar, bisa seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau dari segi kemudahan nih, Kak, Kakak tuh merasa mendapatkan bantuan dari staf sih nggak sih? Kayak misal ketika membutuhkan bantuan, ini sama kayak tadi ya, ketika menyinggung masalah keamanan dan kesigapan gitu. Kakak merasa sangat terbantu dan termudahkan nggak dari bantuan staf Kakak itu sendiri ketika dibutuhkan? Oke, oke. Kalau dari aku sendiri itu amat sangat terbantu, apalagi bisa dibilang KKV itu kan cukup besar ya di dalam tokonya. Jadi mungkin bagi sebagian orang yang buru-buru kayak aku kayak langsung tanya ke staffnya tentang section yang aku butuhin di mana, dan para staff juga membantu aku untuk mengarahkannya aku ke tempat yang aku butuhkan. Terus juga beberapa kali aku juga mendapatkan konsultasi langsung dari para staff tentang produk yang aku butuhkan itu sendiri, Badar. Oke, berarti dari segi pelayanan dan juga servis sebenarnya udah bagus banget ya Kak Kavi berarti ya dari segi helpfully-nya, dari video produk knowledge-nya bagi para staff karyawan itu berarti udah bagus banget ya Kak. Iya udah bagus banget dan juga ramah ya tentunya karena selama pengalaman aku juga, alhamdulillah aku belum pernah mendapatkan pengalaman yang kurang mengenakan. Oke, kalau misalnya dari segi pembayaran nih Kak, kan kadang ada salah satu retail, toko retail juga yang kadang pembayarannya itu lama banget, entah itu. Dan juga kadang kalau dari aku pribadi, aku pernah datang ke salah satu retail, dan itu dia nggak terlalu menyediakan banyak, ibaratnya bank-bank tertentu gitu untuk melakukan pembayaran gitu kan. Nah, kalau di kakak sendiri ini, menurut kakak, dari segi proses pembayarannya itu udah oke atau belum nih Kak? Oke, kalau dari aku sendiri itu dari segi pembayaran, dari segi kemudahan dalam pembayaran sih sangat mudah banget dan juga cepat. Jadi itu di aku pernah menggunakan berbagai macam platform di KKV, mulai dari debit, cash ataupun QRIS di KKV itu juga sudah menyediakan banget. Terus juga jadi tuh sehingga cepat melakukan pembayarannya. Jadi kita nggak perlu antri lama untuk melakukan pembayarannya. Gitu sih, Badar. Oke, nah kalau dari segi kebersihan dan juga kenyamanan toko nih Kak, menurut kakak, kakak ini udah comfort banget nggak sih Kak? Untuk dari segi tata letaknya, dari segi penempatan barang dan juga kebersihan tokonya. Oke, kalau dari aku sendiri dari segi penempatannya itu udah bagus banget. Dimana setiap sectionnya itu berurutan ya. Terus udah gitu juga berdasarkan kebersihannya KKV amat sangat bersih dan juga nyaman. Bahkan KKV itu punya aroma tersendiri gitu loh. Jadi kayak ada wangi-wangi yang ciri khas dari KKV itu sendiri. Gitu sih Badar. Oke, berarti kalau misalnya aku simpulin ya dari segi keseluruhan nih, baik pelayanan dari yang tadi aku bilang, helpfully-nya, produk knowledge-nya, terus dari segi kemudahan dalam payment-nya, dan juga kerapihan dan juga kenyamanan tuh, KKP masih bisa dikatakan sudah sangat baik ya, Kak? Iya betul sekali Badar. Udah bagus banget KKV itu. Oke, nah, oke. eh, Kalau misalnya menurut kakak sendiri, kan kadang ada beberapa store yang berdiri di luar dari store mall gitu, ada store yang berdiri sendiri gitu kan. Biasanya kan itu menyediakan tempat lahan dan parkirnya sendiri. Nah, menurut kakak, untuk store-store kakak yang kayak gitu, udah menyediakan, atau kakak pernah nggak datang ke store yang kayak gitu, dan di store yang kayak gitu tuh menyediakan tempat parkir yang udah memadai atau belum nih, Kak? Oke, di salah satu daerah di Jawa Barat ada ya KKV yang menyediakan apa jadi dia berdiri store sendiri dan menurut aku juga parkirannya itu cukup luas dan juga sangat memadai. Jadi antara kendaraan beroda satu ataupun beroda dua itu seimbang. Jadi nggak ada bagian yang lebih kecil ataupun lebih gede. Terus juga pengaturan parkirannya juga udah bagus sih Badar.
Oke, baik. Berarti kalau misalnya dari segi pelayanan untuk ketersediaan tempat parkir udah oke lah ya, Kak Soso. Iya, iya betul. Nah, kalau dari segi pencahayaan dan terletak toko nih, Kak, menurut Kakak sendiri tuh Kak Kavi udah oke belum sih, Kak? Karena kalau dari pengalaman aku pribadi ya, kadang ada beberapa toko retail gitu yang penempatan tata letak toko itu ngebingungin gitu, yang jadi kayak harusnya section yang paling banyak diminati ternyata ada di pojok di belakang kayak gitu. Terus kadang untuk kayak misalnya aku pernah sama pacarku itu kita mau beli make up buat pacarku, terus dia mau nyoba testernya, tapi pencahayaannya agak kurang gitu di salah satu toko retail gitu. Nah, menurut kakak sendiri dari segi pencahayaan dan juga letak toko kakak V itu udah oke atau masih harus ditingkatin nih, Kak? Oke, kalau dari pengalaman aku sendiri, di KKV itu pencahayaannya itu udah cukup bagus, dimana kalau kompetitor lainnya tuh biasanya kan ada bagian yang gelap gitu ya. Nah kalau di KKV itu semuanya tuh diterangi oleh cahaya yang semuanya tuh rata banget dan terang banget, jadi tokonya itu terlihat terang. Terus juga dari tata letak menurut aku itu udah sangat pas. Jadi em, section yang disediakan tuh secara berurutan, kayak misalkan ada section tidak acak-acakan. Jadi ada bagian untuk perempuan, terus ada bagian kebutuhan rumah tangga, terus ada bagian kebutuhan untuk hiburan seperti itu sih Badar. Jadi Oke, dan itu juga udah berurutan antara ukurannya dari kecil ke gede seperti itu. oke, baik. Berarti kalau dari segi secara tata letak itu udah oke banget ya, Kak? Iya betul sekali Badar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak sendiri tuh pernah nggak sih, Kak? Misalnya dalam kondisi tertentu itu kayak nyobain atau pernah memakai gitu salah satu fasilitas kayak toilet yang ada di KKV, dan kalau misalnya kakak pernah make, menurut kakak toilet yang disediakan oleh KKV itu bersih dan terawat nggak sih, Kak? Karena kadang aku pun juga pernah kayak misalnya belanja terus kayak aku malas buat ke toilet lantai bawah gitu atau di satu mall gitu. Nah, aku nanya biasa ke staffnya, Mbak di sini ada toilet nggak sih Mbak kayak gitu, dan waktu itu sih aku ada dan cukup bersih kalau dari menurut pendapat aku. Nah, kalau dari pendapat kakak sendiri itu gimana, Kak? Oke, kalau dari menurut aku sendiri itu, aku juga pernah menggunakan toilet KKV ini, dan juga toilet itu apa sangat bersih banget, terus juga fasilitas dalam toiletnya itu tuh gak ada yang berkurang, dalam artian para staf juga selalu ngecek kondisi di dalamnya itu, tisu yang selalu tersedia, terus juga dari kebutuhan di toilet itu sendiri tidak ada yang bocor ataupun rusak, terus juga alat pembersihnya seperti sabun dan juga kerannya itu nggak ada yang rusak sih Badar, dan dalam kondisi bersih banget, dan jadi membuat para pelanggan itu sangat nyaman untuk kalau saat tiba-tiba urgent ke toilet itu cukup nyaman banget sih. Nah, kalau boleh tahu nih, kakak sendiri pernah nggak sih mendapatkan atau merasakan gitu fasilitas lain dari yang ditawarkan oleh KKV yang sekiranya itu bermanfaat bagi pelanggan? Oke, kalau dari aku sendiri, pengalaman aku pribadi, aku pernah nemuin juga nih di salah satu store, dia tuh nyediain area tunggu bagi para pelanggannya. Jadi kayak misalkan kita mungkin pergi ke kafe itu nggak sendiri sama orang lain. Jadi orang lain mungkin yang bosan untuk nungguin kita bisa duduk di area tunggu itu sih Kak. Jadi itu sangat amat sangat hopefully bagi orang-orang yang ingin duduk dan juga mungkin capek yang nganterin kita yang lagi belanja. Seperti itu. Oke, baik. Berarti ada salah satu fasilitas yang kayak ruang tunggu ini tuh berguna banget ya untuk pelanggan KKV sendiri yang sekiranya kan belum ada di retail lainnya ini, Kak. Betul sekali Badar, apalagi di retail-retail produk ini ya biasanya tempatnya tuh kecil udah gitu, nggak ada untuk area tunggunya itu nggak ada. Oke, kan. Nah, kalau dari segi lokasi nih, Kak, menurut Kakak, KKV sendiri tuh udah termasuk lokasi yang mudah dijangkau nggak sih, Kak? Atau kayak perlu ditingkatin lagi karena cukup jarang gitu, terutama untuk di lokasi Kakak sendiri? Oke, kalau dari lokasi aku sendiri itu sebenarnya udah sangat cukup amat sangat dekat ya. Tapi memang eh, mungkin bisa nih kayak Kevi dibuka di beberapa cabang lainnya, karena aku masih lihat juga di beberapa, aku juga kebetulan cari di beberapa Google Media
itu bahwa store KKV itu masih sangat jarang ya Kak, cuman ada di beberapa kota besar dan juga beberapa titik besar saja. Jadi belum menyebar merata seperti toko retail lainnya nih Kak. Mungkin nanti bisa lebih diluaskan lagi tingkat area cabangnya seperti itu sudah ada. Oke, berarti salah satu kalau aku tarik kesimpulannya berarti masukan dari kakak mungkin kalau dari secara lokasi nggak ada permasalahan, cuma kalau bisa lebih ditingkatin lagi agar lebih bisa menjangkau lebih banyak segmen pasar ya kak. Karena aku lihat peminat KKV ini kan banyak banget ya, tapi ya itu tadi masih tokonya itu masih cukup jarang ada sih. Oke, nah kalau boleh tahu nih mungkin dalam rentan waktu mungkin 6 bulan kali ya kak, seberapa sering sih kakak mengunjungi store kakak itu sendiri? Aduh, kalau ditanya sering sih kayaknya aku cukup sering banget ya karena sebulan aku dalam 6 bulan itu mungkin aku bisa dibilang cukup sering karena sebulannya itu aku bisa minimal itu aku 5 kali ke store KKV Badar. Oke, nah kalau dari segi ketersediaan produk di KKV sendiri nih Kak, kakak udah merasa nggak sih produk yang ditawarkan KKV udah cukup beragam atau masih terlalu monoton menurut kakak? Wah, kalau yang aku rasain ini sama ini produk yang ditawarkan KKV itu banyak banget beragamnya. Terus juga produk-produk uniknya tuh banyak banget mulai dari misal kebetulan aku mungkin berada di kipas ya, kipas itu banyak banget modelnya, ukurannya, bentuknya itu amat sangat beragam. Terus juga ketersediaan berdasarkan stok sih menurut aku itu cukup baik karena dari pihak staff itu sendiri juga sudah berkoordinasi tentang stok yang selalu tersedia. Terus jadinya aku juga nggak merasa kayak wah produk ini nggak ada nih di toko sini jadi aku cari ke toko lain nggak ada, jadi mereka tetap apa jadi mereka selalu menjaga ketersediaan stok itu sendiri kita pada seperti itu. Oke, nah kalau boleh tahu nih Kak, seberapa besar sih kemungkinan kakak akan kembali berbelanja di KKV kalau boleh tahu nih Kak? Dari range mungkin Kayaknya 1 sampai 10. oke, uh, range aku dari 1 sampai 10 tentu saja 10 ya karena aku bakalan sering banget ke KKV karena di sana produk-produknya amat sangat lucu dan juga sesuai dengan kebutuhan yang aku perluin sih. Oke, nah kalau misalnya nih, dari 1 sampai 10 juga nih Kak, seberapa besar kemungkinan kakak akan merekomendasikan KKV ke orang lain nih Kak? Kalau boleh tahu. 11 ya sih maksud aku Wah, 10 karena ya karena maksud aku tuh KKV itu beneran lengkap itu isinya dan semua yang dibutuhin tuh benar-benar ada di KKV, baik itu dari makanan, mainan, kebutuhan, alat kecantikan, semua ada di situ. Jadi aku sangat merekomendasikan KKV ke orang lain. oke, nah kalau dari segi program layanan loyalitas pelanggan kakak sini kakak tuh pernah berlanggaran atau enggak nih kak? Kalau dari aku sendiri, aku belum pernah karena kebetulan aku belum pernah mendengar yang namanya loyalitas berlangganan seperti itu sih Badar. Tapi kalau misalkan ternyata ada, aku amat sangat pasti akan berlangganan ke KKV karena ya itu tadi aku sangat sering ke KKV jadi aku perlu juga program pelangganan seperti itu. Oke baik. Nah pertanyaan terakhir nih kak, apa yang apa yang dapat kakak lakukan untuk lebih meningkatkan loyalitas pelanggan gitu kak, terutama buat kakak sendiri gitu kak, apakah lebih banyak diskon promonya atau kalau lebih tingkatin lagi dari servis pelayanannya atau yang lainnya gitu nih kak? Nah, kalau dari aku sendiri mungkin eh, kalau ada diskon itu secara diskon itu cukup dari secara fasilitas dan lain-lain itu juga ada cukup tapi menurut aku PKV itu amat sangat memerlukan yang namanya apa kartu pelang apa jadi kayak membership program membership itu amat sangat maksudnya amat sangat gimana ya jadi itu amat sangat menguntungkan aku sendiri jadi di mana pelanggannya juga dapat poin yang dapat digunakan pada saat berbelanja terus juga jadinya pelanggan tetap berbelanja di KKV seperti itu sih Badar. Jadi program yang aku sarankan untuk KKV sendiri itu sendiri membership sih.
Oke, baik. Berarti mungkin kalau misal aku boleh konklusian semuanya, berarti kalau misal dari segi harga, kualitas produk, dan juga layanan, anjir banyak yang gua kas. Oke, baik. Oke, baik. Berarti kalau misal boleh aku konklusiin semuanya dari segi harga, kualitas pelayanan, juga produk itu Kak Kavi so far bagus ya Kak, dan salah satu masukan yang mungkin bisa ditingkatkan oleh Kak Kavi dari segi untuk meningkatkan loyalitasnya mungkin bisa dibuat salah satu akses kartu membership dari Kak Kavi sendiri ya, kayak misal kalau misalnya kita ada mengumpulkan poin beberapa kali kita dengan Kavi atau beberapa kali berbelanja itu bisa mendapatkan potongan harga, itu juga dapat membantu meningkatkan loyalitas dari pelanggan Kak Kavi itu sendiri ya Kak. Iya betul sekali benar karena ya itu tadi CKV itu sangat menurut aku sangat berpeluang untuk menjangkau seluruh kalangan. Jadi nggak cuma buat orang dewasa saja, tapi bahkan dari pelajar pun bisa menjangkaunya. Jadi dengan ada membership itu jadi tambah menyebarluaskan loyalitas dan juga meningkatkan dari pelanggan itu sendiri sih Badar. Oke, baik. Terima kasih ya Kak atas waktunya dan dan ketersediaannya untuk melakukan sesi wawancara bersama saya di siang hari ini. Makasih ya Kak. Ya Badar sama-sama. Saya izin pamit ya. Iya Kak. Hmm. Wah, makasih ya Fit. Oke, Kita lanjut di chat ya guys. okay, Nanti dadah. gimana? Dadah. Eh,